Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Life yang kini sedang ada di sebuah tempat di perbukitan Bali Utara, Munduk. Begitulah namanya. Munduk adalah ibarat oasis terpencil yang jauh dari tujuan wisata yang penuh sesak di Bali Selatan. Munduk adalah salah satu hidden gem atau permata yang tersembunyi di Bali. Munduk menawarkan suasana yang tenang ke dalam pelukan alam. Terletak di bagian utara Bali, Munduk adalah desa pegunungan atau desa perbukitan yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, dataran tinggi dengan lembah di kanan dan kiri, udara yang cenderung dingin atau iklim yang sejuk, dan lingkungan yang subur. Daerah ini diselimuti oleh hutan yang indah, sawah, teras ring, dan perkebunan cengkeh dengan banyak air terjun menghiasi landscape. Banyak dari mereka tersembunyi jauh dari jalur wisata. Untuk sampai ke sini membutuhkan usaha yang agak lebih. Perjalanan dari kota Denpasar misalnya akan membutuhkan waktu sekitar 3 jam tergantung pada lalu lintas. Di Munduk ini, channel Yande Life stay di sebuah villa yang sangat indah di tengah rerimbunan pohon cengkeh, pohon yang sangat khas di daerah Munduk ini. Kita stay di Swar Bali Lodge. Villa ini punya kamar yang sedikit saja jumlahnya, ada 6 unit kamar. Letak villa ini di ketinggian dari jalan raya atau dari parkir kendaraan, jadi perlu olahraga untuk mencapai ke unit-unit kamar yang ada di atas. Ada lumayan banyak anak tangga untuk menuju ke sana. Kita dapat harga yang tergolong sangat murah. Kita booking dari Agoda. Nanti kita tunjukkan bill dari Agoda saat tur ke dalam kamar. Pemandangan dari Swar Bali Lodge sangat hijau, dan dari infinity poolnya bisa melihat lembah yang ada di bawahnya. Jika berangkat dari kota Denpasar atau berangkat dari arah Bedugul atau Puncak Wonogiri menuju ke Swar Bali Lodge, maka akan menikmati jalanan yang berkelok-kelok dengan turunan dan belokan yang tajam. Medan yang cukup menantang dan khas di Munduk ini. Di balik rimbunan pohon cengkeh atau di belakang dari Swar Bali Lodge ini ternyata berdiri tegak Gunung Batu Karu yang sangat indah. Kebetulan cuaca lagi bagus, jadi bisa melihat Gunung Batu Karu menjulang tinggi, dan juga di bawahnya ada teras ring sawah yang sangat indah. Wow, keren! Dari awal tadi kita berputar-putar di atas Swar Bali Lodge. Sudah cukup untuk jelajah di udara. Kita akan sambung lanjut ke jelajah darat, termasuk melihat-lihat lebih dalam dari Swar Bali Lodge. Sebelum lanjut, mohon bantuannya ya guys untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar channel Yande Life makin semangat untuk upload video jalan-jalan. Terima kasih. Lihat peta Pulau Bali, Munduk ada di bagian utara, dan di sanalah ada Swar Bali Lodge. Perjalanan dimulai dari kota Denpasar melalui jalan raya Bedugul hingga sampai di Swar Bali Lodge di Munduk, melewati Danau Beratan dan melintasi bukit di atas Danau Kembar, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan, maka akan makan waktu sekitar 3 jam untuk jarak lebih dari 70 km. Oke guys, kita di Jalan Raya Munduk sedang ditampilkan suasana jalan raya sesaat sebelum sampai di Swar Bali Lodge. Sebentar saja. Di depan ini ada turunan dan langsung belokan tajam. Ini sedikit memberikan gambaran beginilah medan berliku nanti setelah dari Puncak Wonogiri menuju ke Munduk. Sesaat lagi di depan sana kita akan melewati tapal batas Desa Munduk dan masuk ke Desa Kayu Putih. Untuk vlog lengkap tentang video perjalanan
dari kota Denpasar menuju Suar Bali Lodge, klik link videonya di atas atau lihat link yang ada di deskripsi kalau videonya sudah ready. Sudah sampai di parkiran dari Suar Bali Lodge. Unit kamar di sini cuma 6 kamar saja, jadi nggak banyak. Mungkin jadinya parkir tidak begitu luas. Kamarnya ada di atas, kita perlu olahraga, naik tangga. Jumlah anak tangga lumayan banyak. Resepsionis juga ada di atas. Konten vlog ini selanjutnya akan berisi perjalanan menuju kamar, menyusuri anak-anak tangga. Simak ya sampai ke kamar. Ya, sore ini kita nginep stay di Munduk, di Buleleng yang bagian bukit ya. Suar Bali Lodge sebenarnya terletak di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi letaknya di Desa Kayu Putih ya, bukan di Desa Munduk sebenarnya. Namun, barangkali untuk alasan branding wisata ataupun karena alasan informal yang lain, desa atau daerah tempat Bali Suar Lodge ini berada disebut Munduk juga. Nah, disinilah resepsionisnya. Kita sudah check-in, sudah berurusan dengan resepsionis sebelumnya. Kita lanjut aja perjalanan sampai ke atas, ke kamar kita paling atas. Nanti di jalan kita akan tunjukkan nama unit-unit kamarnya yang dilewati. Oke, di depan ini adalah kamar paling bawah ya, kamar pertama yang kita jumpai. Sebenarnya ada 2 kamar di sini bersebelahan. Satu namanya vanilla, satu lagi tidak terbaca. View-nya hanya taman atau pepohonan di depannya. Yang sebelah kanan ini adalah restorannya. Nanti kita lewatin saat naik. Di bawah terlihat ada jalan raya. Wow, naik-naik ke puncak gunung. Ini restorannya. Sebelah kanan ini restorannya. Ya, belok kanan. Yang sebelah kanan ini adalah kamar yang bernama Lemongrass. Kenapa lututnya kak? Ya terus. Sebentar. Lurus. Yang di atas ini adalah kamar yang bernama Coklat. Ini tipe honeymoon. Dua kamar sisanya ada di depan dan sebelah kiri ini ada pekerjaan pemasangan dek kayu di pinggiran kolam renang. Aksesnya agak darurat karena memakai lembaran papan yang sementara. Dua kamar ini letaknya di ujung, di pojok. Inilah 2 kamar terakhir dan kita booking dua-duanya. Satu di kanan, satu di kiri. Kamar di sebelah kanan bernama Clove. Yang sebelah kiri bernama Ginger. Kita akan bedah isi kamarnya, tapi nanti ya saat di malam hari. Sore hari ini kita akan main di pinggir kolam renang dan juga berenang. Dari tempat nongkrong di pinggir kolam renang ini kita bisa melihat view ke lembah yang ada di bawah sana. Hari ini sekitar jam 6 sore, sebenarnya kita terlambat untuk melihat sunset. Sunset biasanya kalau cuaca bagus akan ada di seberang sana. Di sisi yang sana yang ada sedikit warna orange itu. Hanya 3 kamar yang punya pool view, yaitu Ginger, Clove, dan Coklat.
Saat kita tiba di sini, dari 6 unit kamar ini sudah terisi penuh ya. Jadi semuanya yang isi bule, hanya kita yang orang lokal, orang Indonesia. Oke guys, suasana sore hari di Swar Bali Lodge. Dari suasana sore hari di pinggir kolam renang, beralih kini ke malam hari. Ini di kamar Ginger. Oke, seperti disebutkan sebelumnya, malam hari kita akan bedah kamar ini, apa aja yang kita dapatkan selama stay di sini. Oke, yang menarik, lantainya adalah lantai semen yang diaci sepertinya ya. Kemudian king size untuk bednya. Tidak ada AC di sini. Udara di Munduk adem ya, sejuk, jadi ya AC nggak perlu sih. Kemudian ada kipas di atas di plafon. Ini ada minibar kosong, nggak ada isinya. Kemudian ada set kopi, gula, teh, ada kettle listrik, ada mugnya, ada smart TV, ada wifi-nya kencang, bagus. Untuk di kamar ini tidak ada mineral water yang diberikan. Ada lemari tanpa pintu, ada hanger baju, ada safe deposit box, ada meja kursi. Kini beralih ke kamar mandi. Lantai kamar mandi seperti ini. Ada wastafel, ada cermin, kemudian hair dryer, kloset duduk, ada tisu. Perlengkapan mandi, handuk dikasih 2, kemudian sikat gigi dan odol itu aja, sabun, sampo ada, showernya ada air panas, air normal, tetapi ada masalah dengan suplai air panasnya, cenderung tidak panas, jadi hanya hangat. Namun hangatnya pun tidak stabil, hanya bertahan sebentar hangatnya, kemudian dingin kembali. Kita ambil 2 kamar bersebelahan, Ginger dan Clove. Kalau yang Clove lebih parah lagi di shower air panasnya. Air panasnya sama sekali tidak bisa panas, dingin total. Ada fan di plafon. Kalaupun fan tidak dihidupkan, ruangan tetap adem, sejuk, tidak panas. Ya, Munduk memang udaranya dingin. Oke, tadi barusan kita membedah kamar Ginger, kamar sebelahnya kamar yang bernama Clove, sama saja sebenarnya ya. Stay di 2 kamar ini dapat harga sekitar 700.000 dari Agoda. 2 kamar 1 malam. Oke, lanjut ke sesi berikutnya. Suasana malam hari di outdoor, di luar, di pinggir kolam renang. Yuk, mari kita ikuti. By the way, untuk urusan kamar, sebenarnya masalah kebersihan, kenyamanan, kerapian masih oke secara overall. Di masing-masing teras ada kursi dan meja. Ini aksesnya masih darurat, pakai papan kayu yang sementara. Sambil nunggu penyelesaian dek kayu di atas rangka-rangka besi ini untuk di pinggiran kolam renang. Ini sekitar jam 8 malam dan udara dingin pegunungan sangat terasa ya jika berada di luar ini. Dari suasana malam hari, kita beralih ke esokan harinya di pagi hari. Kedua kamar yang kita tempati, kamar Clove dan kamar Ginger, punya pool view, jadi bangun pagi langsung lihat pool dan view lembah di bawahnya. Yang di bawah ini adalah restorannya, dan untuk sarapan di pagi hari ini kita bisa sarapan
Berlokasi di pinggir kolam renang ini, tidak harus ke restoran. Stay di sini untuk satu kamar sudah include dengan breakfast untuk 2 packs, yang dewasa plus 1 anak-anak. Menu breakfast ya basic ya, terbatas sekali. Stay di Swar Bali Lodge ataupun berada di pinggiran kolam renang ini sebenarnya nggak akan dapat view sunrise karena terhalang oleh pohon-pohon cengkeh yang tinggi ini. Namun kalau di sore hari akan dapat view sunset seperti disebutkan sebelumnya saat di sesi sore hari di pinggir pool ini. Pool ini dan juga bangunan villa-villa ini menghadap ke utara. Meskipun matahari bersinar terang di pagi hari ini, sebenarnya pagi ini juga masih terasa dingin ya. Namanya juga udara pegunungan. Tapi kita coba aja main di pool di pagi hari. Oke guys, tibalah kita di bagian akhir. Demikianlah vlog review tentang Swar Bali Lodge. Secara keseluruhan kita puas stay di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update jalan-jalan berikutnya. Terima kasih. Selesai dari Swar Bali Lodge, kita akan makan siang dengan view langsung di depan langsung air terjun di Munduk ini. Lihat link videonya di atas.